Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang korupsi dan integrasi. Integritas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen waktu saya, Ibu Koordinator Sofia. Yang pertama yaitu ada sub pokok pembahasan. Yang pertama A, korupsi dan perilaku korupsi, B, integritas, dan C, sejarah korupsi. Untuk yang korupsi dan perilaku korupsi ada korupsi. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada perilaku korupsi, yang ketiga ada bentuk korupsi dan perilaku korupsi. Pengantar perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Tidak lihat upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkat tetap saja banyak terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita, yang bahkan tidak dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama penindakan dan yang kedua pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tindaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak ada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Korupsi, adapun kata korupsi berasal dari kata corrupere, bahasa Latin bukan berarti tua, yang berarti busuk, rusak, memboyakkan, memutar-balik, menyogok kotak yang rusak, diikat atau dijual. Dengan demikian, korupsi secara hakiki adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi dalam bahasa Arab disebut juga riswah, yang artinya dalam Kamus Umum Arab Indonesia sama dengan korupsi. Secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua utama sepakat mengharapkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar, sebagaimana yang telah disyaratkan beberapa nas Qur'aniyah dan sunnah nabawiyah, yang antara lain diterangkan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakai dan heran. Dari beberapa ayat yang di atas, pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, perilaku tersebut terkait penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
Yang ketiga, dilakukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Dan yang terakhir, terjadi atau dilakukan dalam conflict of interest setting lembaga-lembaga pemerintah maupun privat of interest setting korporasi swasta. Selanjutnya mengutip pendapat Amin Rais yang mengklasifikasikan korupsi sebagai berikut. 1. Korupsi ekstorsif berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. 2. Korupsi manipulatif seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi pada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 3. Korupsi nepotistik terjadi korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya. 4. Merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Perilaku koruptif dalam pemahaman sosiologis, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam 3 hal. Yang pertama sikap, yang kedua tindakan, yang ketiga pengetahuan. Hubungan dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan dirinya pada perbuatan korupsi. Banyak sekali perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan di masyarakat, maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal biasa. Misalnya, yang pertama yaitu pelanggaran lalu lintas, suap menyuap untuk kelancaran izin, peraturan yang dibuat-buat, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik, dan yang terakhir kebiasaan telat. Bentuk-bentuk korupsi. 1. Merugikan orang lain, yaitu melawan hukum dan untuk memperdaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang pertama, menyuap pegawai negeri. Yang kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang ketiga, pegawai negeri menerima suap. Yang keempat, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang kelima, menyuap hakim. Yang keenam, menyuap advokat. Hakim dan advokat menerima suap. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Contohnya, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri merusakkan bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Dan yang terakhir, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Dan yang keempat, pemerasan. Pegawai negeri menggunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Dan yang terakhir, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. 5. Perbuatan curang, pemborong atau ahli bangunan berbuat curang. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang. Pengawas rekanan TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Penerimaan barang untuk keperluan TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Pegawai negeri menyerobot. 4. Peraturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang ditulisnya. 5. Gratifikasi. Pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam YKU. Yang selanjutnya, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Lanjut materi integritas. Seseorang pribadi yang memiliki integritas dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Yang kedua, ciri-ciri integritas, kadar konflik dirinya rendah, ia tidak berperang melawan dirinya sendiri, pribadinya menyatu. Dengan demikian dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin, dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri. Dan yang terakhir, semakin memiliki cinta yang personal atau kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religiusnya. Pentingnya integritas. Mengapa integritas penting? Yang pertama itu kepercayaan, untuk membangun dan memelihara kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, reputasi, menjaga reputasi baik dalam lingkungan pribadi dan profesional. Konsistensi, memastikan tindakan selaras dengan nilai dan prinsip yang dipegang. Ketika mendorong lingkungan yang etis, adil di tempat pekerjaan dan dalam masyarakat. Waktunya diskusi. Ya betul, saya belum mau ini. Ciri-ciri orang berintegritas. Yang pertama, jujur. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, adil. Contoh perilaku integritas yang pertama yaitu mengakui kesalahan, tidak dalam artian tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, memenuhi janji dalam artian menepati janji. Yang ketiga yaitu tidak korupsi atau menolak suap dan korupsi. Cara meningkatkan integritas. Yang pertama, pemahaman etika, refleksi diri, menjaga komitmen, dan mengambil tindakan yang benar. Apa gunanya integritas? Yang pertama, bina kepercayaan diri rekan kerja dan masyarakat. Yang kedua, kredibilitas menurun, reputasi menurun. Yang ketiga, masalah hukum, potensi menghadapi sanksi hukum. Kesimpulannya, pilar utama dalam integritas adalah pilar utama karakter yang kuat. Yang kedua, tanggung jawab. Setiap individu harus memelihara integritas. Dan yang terakhir, lingkungan etis yang menciptakan lingkungan yang etis dan terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansyah, NIM 28. Ini bertanya, apa yang menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diberantas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Salam Firmansyah. Pertanyaan saya, apa saja nilai-nilai yang mencakup dalam integrasi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustari Koi Garcia, NIM 2310641027. Mau bertanya, bagaimana akibat hukum terbidana tindak korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Nilai integritas inti yaitu yang pertama jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan
yang diajukan oleh Muhammad Ivan Ardiansyah, yaitu jawabannya lemahnya etik dan moral penegak hukum jadi penyebab pemberantasan korupsi di Indonesia sulit ditegakkan. Korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas karena sistem penegak hukum saat ini pondasinya masih berbasis nalar barat. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Agus Tariku. Akibat hukum perilaku tindak pidana korupsi yang tidak melakukan pengembalian ganti rugi keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah tidak dilakukannya penyitaan terhadap harta benda milik terpidana. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.